Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anakku yang solih dan solihah? Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Harapan Bu Erna, kalian semuanya kelas 2 Mim Teladan dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, Allah juga telah memberikan kesehatan kepada Bu Erna, sehingga hari ini Bu Erna dapat menyapa kalian dan hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Anak-anakku yang solih dan solihah, harapan Bu Erna, hari ini kalian sudah semangat semuanya. Sudah mengawali kegiatan hari ini dengan yang pertama, ngaji morning, yang kedua, sholat duha, dan yang ketiga, membantu ayah dan bunda. Boleh kalian membantu ayah dan bunda menyapu lantai, mencuci piring, membersihkan tempat tidur, kemudian mematuhi nasihat ayah bunda, menjaga adik, dan lain sebagainya. Jadilah anak yang berbakti kepada ayah dan bunda. Selanjutnya, jaga salat 5 waktu kalian. Oke? Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, selanjutnya Bu Erna juga berpesan. Yang pertama, rajin mencuci tangan, memakai sabun setelah selesai aktivitas ya. Dan yang kedua, ketika kalian keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Oke? Ingat. Gambar ini ya. Iya, apa itu? Kuda yang berlari kencang. Ayo, ada yang ingat tidak? Kuda yang berlari kencang itu adalah arti dari apa? Iya, arti dari surat Al-Adiyat. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru anak-anak. Apa itu Bu Erna? Nah, hari ini kita akan belajar tentang kandungan surat Al-Adiyat. Tapi sebelum kita belajar, yuk kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar hari ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah kita. Amin. Anak-anakku yang solih dan solihah, sudah siap untuk belajar? Nah, sebelum kita belajar tentang kandungan surat Al-Adiyat, kita akan murojaah surat Al-Adiyat beserta dengan artinya. Masih ingat game dari Bu Erna? Oke, yuk kita bersama-sama. Ini dia. Kita coba ya. Ingat, sebelum membaca surat Al-Adiyat, Bu Erna tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian semuanya, tidak diperbolehkan mengambil nafas di sembarang tempat. Contoh, a'udzu billah itu tidak diperbolehkan. Oke? Sampai terakhir waqaf baru boleh mengambil nafas. Kalau itu ayatnya panjang, boleh berhenti kemudian diulang kembali di lafal sebelumnya. Paham ya? Nanti kita belajar bersama-sama. Kemudian yang kedua, makhraj dan tajwid harus diperhatikan. Oke, yuk ta'awudz bersama-sama. Wahid, isnain, salatah. Tarik nafas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus semuanya. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah. Falmuriyati qadha. Dan kuda yang memercikkan bunga api. Falmughirati subha. Dan kuda yang menyerang pada waktu pagi. Fa'atharna bihi naq'a. Sehingga menerbangkan debu. Fawasaqna bihi jam'a. Lalu menyerbu di tengah-tengah kumpulan musuh.
Innal insana lirabbihi lakanud. Sungguh manusia itu kepada Tuhannya sangat ingkar. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia atas keingkarannya menyaksikan. Lanjut. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya kepada hartanya benar-benar berlebihan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka tidakkah dia mengetahui apabila dikeluarkan apa yang di dalam kubur? Wa hussila ma fis sudur. Dan apa yang tersimpan dilahirkan di dalam dada. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sungguh Tuhan mereka terhadap keadaan mereka pada hari itu maha teliti. Oke, jempol 2 untuk kalian semuanya. Baca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah memberikan kemudahan kepada kita dalam mempelajari surat Al-Adiyat beserta dengan artinya. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, selanjutnya kita akan belajar kandungan surat Al-Adiyat. Ini dia. Oke, berisi tentang apa yang pertama? Fokus semuanya. Anak-anakku yang solih dan solihah, surat Al-Adiyat itu berisi tentang ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang ingkar dan sangat mencintai hartanya. Ya, yang pertama berisi tentang apa? Ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang ingkar dan sangat mencintai harta bendanya. Kemudian, kandungan surat Al-Adiyat yang kedua adalah tentang apa? Balasannya. Balasan bagi orang yang ingkar dan sangat mencintai hartanya, maka apa? Ketika dibangkitkan dari kubur, isi dadanya ini ditampakkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Oke, kemudian selanjutnya untuk kandungan surat Al-Adiyat, yaitu Allah menyatakan sumpahnya, yaitu dengan menyebut kuda itu merupakan nikmat yang berharga. Ya, menceritakan tentang hewan kuda ya di surat Al-Adiyat itu. Ya, karena apa? Kuda itu merupakan nikmat yang berharga. Karena apa? 1. Dapat dipakai untuk berperang. Kemudian yang kedua, dapat mengangkut barang. Yang ketiga, dapat ditunggangi atau menjadi transportasi waktu itu ya. Kemudian yang keempat, bisa dijadikan permainan. Ada balap kuda, kemudian ada lomba pacuan kuda dan sebagainya. Bisa dipahami? Oke. Kemudian selain itu, kuda karena merupakan nikmat yang berharga ini disebutkan dalam surat Al-Adiyat itu, kuda merupakan salah satu alat yang ataupun transportasi untuk berperang di medan perang tentunya. Kemudian selanjutnya surat Al-Adiyat itu menjelaskan tentang perbuatan bakhil. Bakhil itu apa? Mencintai harta benda yang sangat berlebihan itu akan mengakibatkan sifat bakhil. Sifat bakhil itu perbuatan yang tercela, dimurkai Allah, dibenci oleh orang karena apa? Pelit orangnya. Bakhil itu pelit. Ya, sehingga orang tersebut yang mempunyai sifat pelit akan menyulitkan dirinya sendiri. Sebenarnya kamu bersikap
terhadap orang lain itu sebenarnya sejatinya kamu bersikap untuk diri kalian sendiri, diri kita sendiri. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan itu akan berbalik ke diri kita. Makanya berbuatlah baik kepada sesama, kepada manusia semuanya, kepada lingkungan dan sebagainya, karena itu akan berbalik kepada diri kita. Orang lain juga akan berbuat baik dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tentang cara menghindari sifat bakhil. Apa saja ya? Yang pertama, kalian biasakan untuk berbuat baik kepada semua orang. Jangan pilih-pilih. Aku ingin berbuat baik hanya kepada si A misalkan. Karena si B itu selalu orangnya seperti ini. Hindarkan sifat pilih-pilih untuk berbuat baik. Oke? Kemudian yang kedua, membiasakan membantu orang lain. Ya, apa orang lain membutuhkan bantuan apa, segera dibantu. Tumbuhkan rasa empati kita untuk sesama. Kemudian yang ketiga, biasakan bersikap atau mempunyai sifat suka memberi, entah itu adik, entah itu teman dan sebagainya. Punya roti satu, adik dibagi, diparuh, dikasihkan dan sebagainya. Oke ya. Baik anak-anakku yang salih dan salihah, kita akan mengulang kembali ya, mengulang kandungan surat Al-Adiyat. Oke, yang pertama tadi berisi tentang apa? Kandungan surat Al-Adiyat berisi tentang ancaman Allah kepada manusia yang apa? Iya, berisi tentang ancaman kepada manusia yang ingkar. Dan yang kedua, sangat mencintai harta bendanya. Nah, kemudian selanjutnya, balasan bagi orang yang ingkar dan mencintai hartanya apa tadi? Iya, ditampakkan isi dajanya ketika keluar dari kuburnya. Paham ya? Kemudian selanjutnya, kandungan surat Al-Adiyat yang selanjutnya yaitu apa? Allah bersumpah dengan menyebut hewan apa? Iya, kuda. Kenapa kuda yang disebut dalam surat Al-Adiyat? Karena kuda adalah merupakan hewan yang ataupun nikmat yang berharga. Oke, bisa digunakan untuk apa saja tadi? Iya, untuk berperang, kemudian untuk mengangkut barang, kemudian untuk transportasi, dan yang keempat, dijadikan permainan. Nah, selanjutnya, kandungan surat Al-Adiyat itu menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan adanya sifat bakhil pada diri kita. Karena apa? Sifat bakhil itu adalah perbuatan yang tercela, dimurkai oleh Allah dan dibenci oleh sesama. Karena bakhil itu adalah sifat apa tadi? Pelit, sama dengan pelit. Ya. Kemudian selanjutnya cara-cara menghindari sifat bakhil. Apa? Yang pertama, berbuat baik kepada sesama. Kemudian yang kedua, membantu orang lain. Yang ketiga, suka memberi. Oke? Nah, bisa dipahami ya anak-anakku yang solih dan solihah. Demikian tadi kandungan surat Al-Adiyat. Nah, selanjutnya kita ke tugas. Tugasnya apa itu Bu Erna? Ini dia tugasnya. Yang pertama, kalian menyaksikan YouTube Bu Erna berulang-ulang sampai paham. Kemudian yang kedua, tuliskan kandungan surat Al-Adiyat di buku tulis Al-Quran Hadis. Kalau sudah tugas yang kedua, maka kirimkan tugas kalian ke Google Classroom. Paham tuh? Oke, selamat mengerjakan. Manjada, wajada. Kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.